Jadi suara vokal yang mirip dengan O itu, ya itu sebenarnya bukan dari dua bibir yang dimajukan. Nah, ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi ya di masyarakat ketika mengucapkan huruf shad itu, mereka memonyongkan dua bibir so. Ya, padahal ini harokatnya fathah. So. Nah, ini salah ya. Yang betul so. So. Wa amilus solihat. Solihat tidak dimonyongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang makharijul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Ayman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan di video kali ini insyaallah kita akan membahas tentang makhraj yang ke-9 dari makharij al-lisan atau tempat-tempat keluar huruf yang berkaitan dengan lisan ya, sebagaimana sebelumnya dikabarkan bahwa lisan ini memiliki 10 makhraj. Nah, berarti kita udah hampir selesai nih teman-teman ya, sudah 8 makhraj yang kita bahas dan sekarang kita akan masuk ke makhraj yang ke-9. Tentunya bukan makhraj secara umum, tapi makhraj yang terbatas pada lisan saja. Baik, kita langsung baca saja. Makhrajus shadi was sini waz zai. Ya, makhraj huruf shad, huruf sin dan juga huruf zai. Ya, huruf shad, huruf sin dan huruf zai ini adalah 3 huruf yang memiliki makhraj yang sama atau tempat keluar yang sama. Nanti akan kita bahas juga perbedaan antara ketiga huruf ini, meskipun huruf ini keluar dari tempat yang sama, tapi pada hakikatnya mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda ya, sifat yang menjadi karakteristik masing-masing huruf ya. Baik, dari mana tempat keluar dari ketiga huruf ini, shad, sin dan juga zai? Di sini disebutkan ya, ketiganya keluar dari muntaha tarafil lisan ya, penghabisan ujung lidah ya. Penghabisan ujung lidah ini maksudnya di mana? Ada di ra'sul lisan, ada di kepala lidah. Jadi kalau diumpamakan ini adalah lidah ya, maka yang dimaksud dengan muntaha tarafil lisan itu ada di sini, paling ujung, paling depan ya. Jadi ketika kita mengeluarkan lidah, pertama kali yang keluar, nah itu bagian yang disebut dengan muntaha tarafil lisan, atau diistilahkan juga dengan ra'sul lisan ya, bagian kepala lidah, bagian yang paling depan, bagian yang paling ujung di depan sini ya. Keluar dari sana ma'a asfalis safhati dakhiliyah lisana yasufla, bertemu dengan dinding bawah bagian dalam ya, dari gigi seri bawah ya. Jadi dinding dalam bagian bawahnya dari gigi seri bawah. Jadi gigi seri bawah ini ya, ada 2 dinding ya, dinding luar dan dinding dalam ya. Kalau dinding luar ini ketika kita senyum atau ketika kita seperti ini, itu terlihat, itu dinding luar. Dinding dalam itu berarti bagian dalamnya. Nah, dinding dalam ini ada bagian atas dan bagian bawah gitu kan ya. Bagian atas ini berarti disebut dengan ujung ya, ujung gigi seri ya. Kalau ini pangkalnya ya, tapi ya ini masih apa namanya ya, masih lebih banyak bagiannya dari sekedar dikatakan pangkal ya. Kalau pangkal itu kan berarti gusinya juga ikut kena ya, ikut menempel. Tapi kalau dinding dalam, nah ini gusinya tidak disertakan. Jadi ujung lidah ya ditempelkan saja sedikit dengan dinding dalam gigi seri bawah, tapi dinding dalamnya ini bagian bawahnya ya. Ini kalau dilihat di gambar kelihatan ya teman-teman ya, ini jelas insya Allah ya, di gambarnya ujung lidahnya nempel nih ya ke dinding bagian bawah ya, gigi seri bagian bawah juga ya, dinding dalamnya. Baik, kemudian di sini dijelaskan ya tempat keluar suaranya ya, suaranya keluar dari mana ya. Dijelaskan di sini fayakhruju sautu min fawqiha marran bainas sanayal ulya was sufla. Maka keluar suaranya itu
dari bagian atasnya. Jadi bukan di sini tempat keluarnya, tapi di atasnya ini, ya, di celah yang terletak antara sanayal ulya dan sanayas sufla. Sanayal ulya itu artinya gigi seri atas, sanayas sufla itu artinya gigi seri bawah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf shad, huruf sin dan huruf zai, ya, suaranya itu justru keluar dari celah kecil, ya, yang terletak, ya, antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Itu tempat keluarnya. Tapi posisi lidah itu, ya, seperti ini bentuknya, ya. Yang menjadi tumpuan itu adalah bagian ujung lidah yang ditempelkan dengan dinding dalam, ya, gigi seri bawah, ya, dinding dalam tapi bagian bawah dindingnya, ya, bukan bagian atasnya, tapi bagian bawahnya, ya. Sehingga dari celah kecil yang berada di atas makhrajnya ini makhraj, ya, kemudian di bagian atasnya ada celah kecil, dari situ keluar suaranya, ya, so, si, su. Nah, keluar, ya, suara desisnya itu yang tajam terdengar, so, si, su, ya. Huruf sin juga, sa, si, su. Huruf zai juga sama, za, zi, zu, ya. Jadi 3 huruf ini keluar dari tempat yang sama, ya. Kemudian kita lihat di sini ada 2 gambar ilustrasi, ya, yang di sebelah kanan yang ini. Nah, ini adalah gambar ilustrasi huruf shad. Ya, huruf shad ketika kita melafalkan, maka ilustrasi posisi lidahnya itu seperti ini, teman-teman. Ya, adapun yang di sebelah kiri ini adalah gambar ilustrasi saat kita mengucapkan huruf sin dan juga huruf zai. Ya, sin dan zai, ya, keluar, ya, dari tempat yang sama dengan huruf shad, namun agak sedikit berbeda. Ya, ini gambar ilustrasi posisi lidah saat kita mengucapkan huruf sin dan huruf zai. Di mana perbedaannya? Ya, teman-teman bisa lihat perbedaan antara gambar yang sebelah kanan dan gambar yang sebelah kiri. Ya, kita lihat perbedaannya. Kalau yang di sebelah kanan ini huruf shad, ya, saat melafalkannya lidah bagian belakangnya diangkat naik, ya, sementara huruf sin dan huruf zai lidah bagian belakangnya tidak dinaikkan, melainkan dibiarkan saja rileks, ya. Sehingga konsekuensinya, ya, ketika kita mengangkat lidah bagian belakang, konsekuensinya suaranya menjadi menebal, so, ya, tebal suaranya, so. Kalau tidak diangkat lidah bagian belakangnya menjadi tipis, sa, ya. Jadi suara vokal yang mirip dengan o itu, ya, itu sebenarnya bukan dari 2 bibir yang dimajukan. Nah, ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi, ya, di masyarakat ketika mengucapkan huruf shad itu. Mereka memonyongkan 2 bibir, so, ya, padahal ini harokatnya fathah, so. Nah, ini salah, ya. Yang betul so. Wa amilus solihat, solihat tidak dimonyongkan, tidak dimajuin bibirnya, tapi diangkat lidah bagian belakangnya. Ini yang membedakan huruf shad dengan huruf sin dan huruf zai, ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini bagian tenggorokannya agak sedikit menyempit, teman-teman. Saat kita mengucapkan huruf shad, so, terasa di tenggorokan ini, ya, menyempit, so, si, su, ya. Berbeda ketika kita mengucapkan huruf sin dan huruf zai, ya, sa, si, su, lidah belakangnya rileks, kemudian tidak ada penyempitan di bagian tenggorokan, ya. Paham sampai sini, ya, teman-teman, ya? Bisa membedakan huruf shad dengan 2 saudaranya, yaitu huruf sin dan huruf zai. Ya, intinya shad tebal, sin dan zai tipis, ya. Kalau kita sudah bisa membedakan, ya, huruf shad dengan 2 saudaranya, sekarang kita akan bedakan huruf sin dengan huruf zai. Nah, ini kalau kita lihat
Ya, gambar ilustrasinya ini digabungkan oleh Syekh Aiman. Karena memang sin dan zai keluar dari tempat yang sama, lidah bagian belakangnya sama-sama rileks, dan bagian tenggorokan ini tidak ada penyempitan saat melafalkan kedua huruf ini. Sa, za, si, zi, ya, su, zu, ya, tidak ada proses mengangkat lidah belakang, ya, tidak juga ada proses penyempitan di tenggorokan. Ya, lantas bagaimana kita membedakan dua huruf ini? Makhrajnya sama, ya, kemudian bagian belakang lidahnya sama, ya, kemudian di tenggorokannya ini juga sama, tidak ada penyempitan. Bedanya di mana? Nah, untuk bisa membedakannya berarti kita harus mempelajari yang namanya sifatul huruf, ya, sifatul huruf. Jadi dua huruf ini sin dan zai meskipun keluar dari tempat yang sama, tapi keduanya memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda. Ya, di mana bedanya? Ya, salah satu perbedaannya huruf sin, ya, memiliki sifat hams, ya, atau mengalir udara, ya, berhembus udaranya atau nafasnya. Sa, si, su. Jadi kalau kita letakkan tangan kita, telapak tangan kita ini di depan mulut kita, itu kita rasakan ada semburan udara atau dorongan udara atau nafas yang mengenai telapak tangan kita. Sa, si, su, ya. Jelas ya teman-teman ya. Berbeda dengan huruf zai. Ya, huruf zai tidak boleh ada udara yang bocor. Za, zi, zu. Az, bukan as. Kalau bocor maka jadi huruf sin. Kalau az ini tidak mengalir, ya, udaranya, tapi ada terdengar suara aliran nih. Az, az, bisa dengar ya teman-teman ya. Itu kok mengalir suaranya? Ya, suara yang mengalir, udaranya tidak mengalir. Jadi bedakan antara suara dengan udara, ya, atau angin, ya. Jadi kalau udara atau angin, ya, ketika keluar itu tidak ada getaran di sini teman-teman, ya, tidak ada getaran di pita suara, ya. Coba aja teman-teman, ya, ucapkan huruf sin yang sukun, as, is, us, sambil dipegang pita suaranya, as, is, us, tidak ada getaran di sini. Berbeda dengan huruf zai, az, iz, uz, ada getaran di sini. Berarti ini zai ini memiliki sifat jahar, ya, memiliki sifat jahar. Berbeda dengan sin, sin nggak punya jahar, makanya nggak ada getaran di sini, ya. Makanya dia mengalir nafasnya, ya. Sin dan zai sama-sama suaranya mengalir, tapi untuk urusan nafas beda. Ya, sin mengalir, zai tidak, ya. Buktinya dia bergetar di sini ketika kita mengucapkan huruf zai. Nah, ini perbedaan antara sin dan zai, ya. Jadi perbedaannya ada di mana? Ada di sifatul huruf, ya. Makhrajnya sama, ya. Shad, sin, zai, ini makhrajnya sama, ya. Masih ingat tadi di mana teman-teman makhrajnya? Di ujung lidah, bagian ujung banget, ya. Muntaha tarafil lisan, ujung ini kepala lidahnya bertemu dengan apa? Nah, lihat di sini, bertemu dengan apa? Dengan dinding dalam bagian bawah dari gigi seri bawah, ya. Coba kita praktekkan huruf shad, tempelkan ujung lidahnya dengan dinding bawah dari gigi seri bawah. So, suaranya harus dialirkan dari atas, ya. So, si, su, ya. Sekali lagi, so, jangan dimonyongkan. So, si, su, tebal suaranya, ya. Nah, berikutnya huruf sin, keluar dari tempat yang sama tapi jangan ditebalkan. Sa, si, su. Nah, terasa nih teman-teman, kalau kita mengucapkan sa, ujung lidah kita nempel ke dinding bawah, ya, dinding bagian dalam yang bagian bawahnya dari gigi seri bawah, ya. Sa, si, su, terasa ya, ujung lidahnya nempel di situ. Zai juga sama, za, zi, zu, az, ya. Paham ya teman-teman ya? Ini adalah makhraj yang ke-9 dari makhrajul lisan.
Ya, berarti tinggal satu lagi ya akan kita bahas, makhraj lisan yang ke-10, dan ini insya Allah akan dibahas di video berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di like dan juga share ke orang-orang yang sekiranya membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video baru. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.